Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah mengklik video kali ini. Dan yang jelas para petani Indonesia dimanapun kalian berada, kami saat ini sedang melakukan proses budidaya cabai, yang dimana cabainya adalah cabai rawit. Dan ini musimnya entah musim penghujan atau musim kemarau, kami belum mengetahui, tapi kayaknya masih musim kemarau ya ini. Tapi agak mulai memasuki musim penghujan, karena beberapa hari yang lalu memang di tempat kami ada hujan ya, 2 hari atau 3 hari berturut-turut, hanya intensitasnya masih intensitas rendah. Saat ini malah kondisi cuacanya ya cerah ya kan kawan, cerah, tidak ada mendung ya kan kawan, sudah beberapa hari ini. Nah, dan di kesempatan kali ini ya, ini updatean lahan kita, di mana tanaman cabainya sudah mulai menghijau, mulai bisa adaptasi dan sudah mulai tumbuh. Dan yang jelas kan kawan, di sini kita berinovasi ya di lahan cabai ini, terutama di musim kayak gini kita berinovasi dalam proses pengairan, dimana ini ya tiang-tiang yang dari kayu ini nantinya kita buat kolam yang berasal dari terpal ya kan kawan, sehingga nantinya dalam proses perawatan, terutama proses pemupukan, nanti jauh lebih enak, lebih mudah ya kan kawan dalam prosesnya. Nah, pada kali ini ya, karena ini nantinya digunakan perawatan terutama pemupukan, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pemupukan ya. Jadi dalam proses budidaya ini tanaman itu perlu kita rawat, salah satunya pemupukan. Tujuan dari pemupukan itu sendiri ya adalah untuk mensuplai unsur hara yang berasal dari luar ke tanaman. Pemupukan itu bisa dilakukan oleh beberapa cara dan beberapa teknik. Ada yang disemprot, ada juga yang dikocor, nah semacam itu. Bahkan untuk tanaman-tanaman yang tahunan itu pun ada yang disuntikkan ke tanamannya. Akan tetapi kalau kami ya untuk mempercepat hasil ya, itu kami tidak menyuntikkan bahan-bahan unsur-unsur ke tanaman. Tapi kalau untuk tanaman cabai ini kita ya tidak cepat-cepat lah untuk menginginkan tanaman cabai itu bisa cepat berbuah, tapi biar normal-normal saja, biar dengan sendirinya mereka akan menghasilkan buah ya. Oleh sebab itu di masa-masa awal kayak gini kita melakukan proses pemupukan ya kan, agar metabolisme dari tanaman cabai itu sendiri bisa bekerja dengan bagus dan maksimal semacam itu. Dan yang jelas pupuk yang kita pergunakan ya dalam proses budidaya cabai kali ini kemungkinan besar adalah pupuk semi organik, yang dimana ada perpaduan antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Alasan kami memilih itu pastinya karena lahan kami belum mampu untuk melakukan proses budidaya 100% secara organik. Akan tetapi kami tidak juga menutup kemungkinan lahan kita bisa organik ya, bisa mengurangi lah ya, setidaknya mengurangi intensitas pembelian pupuk. Nah, sehingga biaya produksi jauh lebih murah dan ketersediaan pupuk pun jauh bisa didapatkan, karena kita perpaduan antara pupuk kimia dan pupuk organik. Di sisi lain juga kita memadukan hal tersebut karena untuk melengkapi ya unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Karena tanaman itu sendiri pastinya
menginginkan kandungan unsur haranya lengkap, tidak hanya unsur hara makro tapi unsur hara mikro pun juga cukup dilengkapi ya. Karena tujuan dari kelengkapan unsur hara tersebut dalam proses budidaya cabai ya, itu pastinya akan menghasilkan tanaman yang maksimal dan optimal semacam itu. Sehingga ketika hasilnya bisa maksimal, tanamannya bisa bagus-bagus ya kawan-kawan, itu nantinya akan menghasilkan cabai yang berkualitas baik dan yang jelas hasilnya bisa produktif seproduktif-produktifnya. Jadi produktif banget lah kan kawan semacam itu. Nah, untuk menghasilkan hal tersebut kita melakukan pemupukan dengan dengan teknik kocor ya kan kawan ya. Teknik yang kita pilih dalam proses pemupukan tanaman cabai ini kita menggunakan teknik kocor, dimana teknik kocor itu adalah sederhananya teknik yang kita memanfaatkan pupuk, entah itu pupuk kimia atau pupuk organik, itu kita cairkan terlebih dahulu, baru kita kocor ke tiap lubang-lubang tanam semacam itu kan kawan. Nah, untuk jumlahnya ya, untuk volume, dosis dan lain sebagainya, untuk pupuk kimia kita menggunakan dosis atau jumlah pupuk ya yang dicairkan itu sesuai dengan apa dari pemerintah dari produk pupuk tersebut. Jadi setiap produk pupuk itu nanti biasanya dosisnya berbeda-beda ya. Ada berapa kilo per ton. Nah, itu kita kita perkecil ya untuk tanaman cabenya. Dalam artian gini kan, biasanya ada yang modelnya 1 kilo untuk luasan berapa, ada juga berapa kilo untuk berapa ribu tanaman. Nah gitu kan. Tapi rata-rata ya di pupuk kimia itu tulisannya ya untuk berapa luasan tertentu ya kan kawan. Jadi untuk 1 kilo untuk berapa hektar atau berapa kilo ya, 50 kilo untuk berapa hektar ataupun luasan tertentu lah kan. Yang jelas luasan tersebut dikonversikan ke luasan kita. Nah ini kalau untuk lahan kita ini itu luasannya itu kurang lebih ada 900 meter persegi. Nah untuk populasi tanamannya ini kita kurang lebih 800-an kan 800 hingga 900, karena satu lari kayak gini saya hitung itu kurang lebih ada 100 tanaman. Nah tapi ini karena yang satu ini tidak full ya, ini paling ya sekitar 800 700 lah semacam itu. Nah itu kita kalau menggunakan pupuk, kita itu penggunaan pupuk NPK Mutiara, itu kita dosisnya biasanya 1 genggam pupuk untuk 1 tangki ya, ataupun untuk satu ember 25 kilo. Nah 1 ember cat 25 kilo itu biasanya 1 genggam kan kalau kami semacam itu. Nah itu dicairkan, ditambahkan dengan pupuk organik. Nah tapi penggunaan itu pun kami menyesuaikan dengan kondisi tanamannya. Kalau tanamannya kecil semacam ini mungkin jauh lebih sedikit ya kan hanya beberapa sendok saja ya, 2 ataupun ya 3 sendok. Tapi kalau kami biasanya 2 itu pun sudah bagus untuk tanaman semacam ini ya. Itu dicairkan, diberikan pupuk organik. Tapi pemberian pupuk itu alangkah baiknya kalau pupuk kimia kami saranin disesuaikan dengan apa saran di produk kemasan pupuk tersebut, karena nanti
itu sudah ada standarnya dan sudah ada ujinya, tinggal kan mengkonversikan ke lahan kawan-kawan ya, dengan misalnya luasan di kemasan berapa hektar, di lahan kanan berapa, jadi pupuknya nanti ketemu. Nah itu dipergunakan, lalu ditambahi dengan penggunaan pupuk organik semacam itu. Nanti kalau hasilnya ibaratnya dalam proses budidaya itu terlalu bagus ya kan kawan, kan kurangilah penggunaan pupuk kimianya semacam itu. Nah itu disesuaikan ya kayak gitu penggunaan pupuk kimianya. Sedangkan untuk pupuk organiknya kita menggunakan pupuk organik cair POC. Nah POC nya POC fermentasi. Untuk cara dan teknik pembuatannya sudah ada di video di channel kami ya, tinggal kan menonton cara pembuatan POC yang sederhana itu sudah ada. Nah itu tinggal diberikan kalau kami 1 gelas ya kawan ya, 1 gelas 200 ml untuk 1 tangki 15 liter. Nah itu dicairkan. Kalau pemberian kami diselang-seling ya, setelah pemberian pupuk kimia, pupuk organik, pupuk kimia, pupuk organik. Tapi untuk kawan-kawan yang istilahnya lahannya besar dan merasa capek, belum terbiasa lah, kan mungkin bisa langsung dikombinasikan antara pupuk kimia dan pupuk organiknya, lalu dikocor untuk tiap-tiap lubang tanam semacam itu. Nah dan waktu pemberiannya kalau nggak pagi hari, sore hari. Pagi hari dan sore hari saya pilih karena di waktu itulah tanaman masih mulai menyerap unsur-unsur hara ya, tidak melakukan proses namanya fotosintesis, jadi tidak menghambat lah kan kawan. Jadi sebelum fotosintesis maksimal ya kan kawan di siang hari, nah itu biasanya kami antara kalau nggak pagi ya sore itu kita berikan pupuk. Nah jadi sebelum proses fotosintesis secara maksimal tersebut ya, atau sudah optimalnya fotosintesis, nah sebelum itu harus kita beri unsur hara agar apa? Agar biar cepat diserap tanaman ya, bahan bakunya tersedia, fotosintesisnya bisa maksimal. Karena kalau siang hari nanti mereka sudah melakukan fotosintesis, kalau bahan bakunya tidak disuplai dari awal, nah itu nanti ya saya rasa kurang maksimal kan kawan semacam itu. Dan itu cara kami dalam melakukan proses pemupukan. Untuk pupuk suplainya yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Tapi dari pemupukan semacam itu ya rentan waktu yang kita pergunakan antara pemupukan pertama kali yaitu 14 hari setelah tanam, lalu selang 14 hari baru kita pupuk lagi kan kawan semacam itu. Dan oke kan itu dulu dari kami penjelasan tentang pemupukan. Semoga bermanfaat, mengambil hikmahnya dari video kali ini dan tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.